Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasirul awliya'i wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa'malu 'amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara salah satu hamba yang dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang baik adalah ketika hamba tersebut dimudahkan kakinya, dimudahkan langkahnya, dimudahkan amal ibadahnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberi kekuatan untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita masih berpikir tentang kesibukan yang di luar sana, mungkin masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai kita tinggalkan. Yang jadi guru mungkin masih belum selesai tugas mengajarnya juga kita tinggalkan. Yang bekerja di kantor mungkin juga masih belum selesai pekerjaan kantornya. Tapi kita tahu bahwasanya amal ibadah sekarang terbaik adalah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dalam rangka memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat Jumat. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat Jumat, itu suatu tanda hamba tersebut insya Allah dijadikan hamba yang baik, amal ibadahnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara salah satu tanda Allah mengendaki hamba itu menjadi hamba yang baik, maka hamba tersebut basarahu uyuban nafsi, dikehendaki oleh Allah mengetahui cacatnya, kejelekannya, pribadinya diri sendiri. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba, dikatakan manusia yang beruntung. Siapa? Liman saghalahu aibuhu an uyubin nas, yaitu orang ketika disibukkan oleh dirinya, mengkoreksi dirinya, mencari-cari kesalahannya diri sendiri daripada mencari-cari aib atau kesalahan orang lain. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin,
janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisaun min nisain, bahai para wanita-wanita, jangan mengolok-olok wanita yang lain. Boleh jadi mereka wanita yang diperolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisaun min nisain, jangan sekali-kali wanita-wanita itu mengolok-olok wanita yang lain. Asa ayakunna khairam minhunna, boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran yang kita ambil dari surat Al-Hujurat ayat 11 ini memberikan suatu gambaran bahwasannya seberapapun manusia beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingin memperoleh syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi iblis setan itu tidak terima, menggoda manusia agar supaya apa? Amal ibadahnya itu sia-sia, amal ibadahnya itu hilang. Gara-gara apa? Di dalam diri manusia ditanamkan sifat kebencian, di dalam diri manusia ditanamkan sifat ghibah, di dalam diri manusia itu ditanamkan sifat ghilun, unek-unek jelek kepada orang lain. Di dalam diri manusia ditanamkan sifat hasud, dengki kepada orang lain. Dengki yang dimaksud adalah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kalau ada dalam diri manusia itu hatinya seperti itu suatu tanda amal ibadahnya tertolak, suatu tanda amal ibadahnya hangus. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang manusia itu ibadahnya sudah baik, taatnya sudah baik, tapi di dalam diri manusia itu ditanamkan oleh iblis sifat suudon, buruk sangka kepada orang lain. Buruk sangka kepada orang lain, padahal orang lain itu belum tentu jelek daripada yang kita suudonkan kepada dia. Akhirnya apa? Akhirnya sebagian dari amal ibadah itu rusak gara-gara kita suudon. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Ketika manusia itu sudah ditakdir oleh Allah bisa melakukan segala macam taat kepada Allah, maka iblis setan itu menjerit, tidak terima. Bagaimana agar supaya manusia ini terjerumus dalam derajat asfala safilin, dalam derajat yang paling hina, padahal merasa kalau saya ini derajatnya sudah alal iliyin, sudah derajatnya orang yang tinggi, tapi ternyata dia punya derajat asfala safilin, derajat yang hina. Itu gara-gara apa? Karena di dalam dirinya punya sifat dengki, iri kepada orang lain. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, iyyakum wal hasad, wa innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatabah. Iyyakum, awas jauhi olehmu, wal hasad, sifat dengki, fa innal hasad yakulul hasanat, karena sesungguhnya sifat dengki itu bisa memakan kebaikan, kama takulun narul hataba, seperti halnya api memakan kayu bakar. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, salasun, ada 3 karakter manusia, muhlikatun yang menghancurkan, muhlikatun yang membinasakan, muhlikatun bisa-bisa merusak amal ibadah manusia. 3 perkara itu apakah ada dalam diri kita ini terkena atau tidak? Baginda Nabi menjelaskan, yang pertama adalah sukhun muta'un. Sukhun yaitu sifat kikir,
sifat pelit, muta'un yang ditaati, muta'un yang dituruti. Kemudian sifat yang kedua yang menghancurkan, yang membinasakan adalah wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang senantiasa diikuti, taatnya banyak, ibadahnya banyak, tapi senantiasa mengikuti, dia diperbudak oleh hawa nafsu. Dan yang ketiga yang lebih bahaya ketika manusia itu terkena penyakit yang ketiga ini adalah wa i'jabul mar'i binafsihi. I'jabul mar'i binafsihi di sini artinya apa? Rasa kagum, rasa bangga terhadap dirinya sendiri, menganggap dirinya banyak kelebihan, menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain, menganggap dirinya banyak berjuang daripada orang lain. Dan kadang-kadang ketika manusia itu sudah terkena penyakit ujub, itu timbul dalam pemikirannya, memandang orang lain itu lebih rendah daripada dia, menganggap orang lain itu lebih hina daripada dia, menganggap orang lain yang tidak sejalur sejalan dengan pemikirannya, kadang-kadang menganggap orang lain itu dipandang dengan pandangan sebelah mata. Maksudnya apa? Pandangannya itu pandangan bukan pandangan rahmat, bukan pandangan kasih sayang, tapi memandang orang lain dengan pandangan meremehkan, menghina. Kalau ada salah satu hamba terkena penyakit ujub seperti itu, cepat kita harus balik kepada Allah. Segala bentuk kelebihan yang diberikan oleh Allah, baik kita diberi kemudahan dalam beribadah, kita diberi kelebihan dalam bidang ilmu, kita diberi kelebihan dalam segala apapun yang bersifat positif dalam diri kita, maka cepat-cepatlah ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan untuk menjalankan sebuah perintah kecuali itu semuanya merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan khutbah singkat ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukran ala ma'an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadata man amana bi wa sallam wa hada man kafara bi warham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adha ad-dahru adlam wa ala mahalam yawma syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyabil mu'minina min ibadihi fa qala 'azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita, dan ini menjadi sebuah rukun khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna ma a'lanna wa awsaytahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tad'alana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawwaghtana wa la khairan illa a'taytana wa la syarran illa kafaitana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.